يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل قضية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. KPR 2 Blok segera hadir di malam hari ini. Penyesalan semua akan dibongkar saat KPR 2 Blok. Mencari kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jangan lupa dukung terus dengan cara di like, di subscribe, dan share kemanapun teman-teman. Dukung terus bersama Pak Bokom Sulat KPR 2 Blok. Sulat KPR 2 Blok segera hadir di malam hari. Baik, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom. Sekarang di tahun ini 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, Yerusalem, kota mulia, hati beri kesabaran. Oh Yerusalem, kota mulia, hati beri kesabaran. Akhlak lagi Tuhan datang, awas saya masih ada. Lama lagi Tuhan datang, awas saya masih ada. Oh Yerusalem, kota mulia, hati beri kesenangan. Oh Yerusalem, kota mulia, hati beri kesenangan. Lama lagi
Tuhan datang bawa saya masuk tanah Tuhan datang bawa saya masuk tanah bawa saya masuk tanah. Ya, Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di Sulata BM2. Shalom untuk semuanya, selamat tahun baru, Happy New Year 2023. Semakin kita hidup di tahun 2023 ini, mari kita hidup yang baru, tinggalkan yang semua, yang kemarin mungkin ada sesuatu, yang lain ya, mungkin merasa teman-teman, mungkin saya marah dan Pak Bombom sudahlah, kita hidup yang baru. Ingat, Pak Bombom tahun 2021, Pak Bombom disampaikan, Pak Bombom jangan marah-marah, jangan terlalu tegas, harus lemah lembut. Nah, Pak Bombom melakukan di tahun 2022, Pak Bombom sudah rubah tuh sifat itu, lemah lembut. Sekarang diprotes lagi, Pak Bombom kok nggak bisa melihat orang-orang yang menghina-menghina, kok nggak bisa dilemah lembut? Ya, sekarang 2023 nanti teman-teman semua akan melihat bagaimana Pak Bombom ya. Nah, 2023 ini nanti kalian melihat bagaimana karakter Pak Bombom ya. Pak Bombom kan Pak Bombom dulu bilang kalian marah Pak Bombom waktu 2021. Sehingga 2022 Pak Bombom kan bilang pernah toh Pak Bombom sebenarnya punya sifat asli itu bukan berapologet yang kayak ganas-ganas, serang-serang ya. Makanya 2022 itulah sifat Pak Bombom. Tidak mau marah, paling sedikit nangis, toh. Paling Pak Bombom tidak pernah mau marah sama orang, biarlah orang hina Pak Bombom ampuni. Itulah sifat Pak Bombom. Pak Bombom tidak mau marah orang. Nah, tapi Pak Bombom dikasih masukan lagi, bilang 2023 ini jangan terlalu lemah, sedang-sedang, bijak. Oke, ingat ya, jadi kalau kalian yang masuk mau ngetes Pak Bombom, biar siapapun Anda, saya tetap kasih turun Anda. Kalau Anda mau nguji coba, saya kasih turun. Terus kalau Anda langsung tidak ada orang dari seberang, baru Anda mau buka-buka kitab orang, saya langsung kasih turun. Gitu aja ya. Iya toh. Terus kalau ada yang orang-orang yang para kadron yang sudah bicara mulai gak sopan, saya kasih turun. Itu aja. Toh. Baru nanti saya cara sama dia. Oke? Nah, itu. Karena berarti saya harus sifat setengah saya kasih setengah, sifat yang lalu yang jahat-jahat kasih setengah. 2023. Oke, terima kasih banyak semua anak-anak Tuhan. Abang Rene sabar ya. Happy New Year. Semuanya Tarbantin, terus Sinapa Panglima, Ibu Venesia Sabrina, ada Ma Oce, di Wosi di mana Ma Oce. Kemudian ada kenal pot RS King. Apa itu? Oh, namanya lucu sekali. Ada Ibu Sami Manalo. Sami Manalo ya, Pak Sami ya. Oke, kemudian ada siapa nih ya? Gans ya. Terus ada Mai Carla. Ini siapa ya? Ya, semuanya Pak Adianto, Tuhan memberkati dan semua anak Tuhan dimanapun berada ya. Di malam hari ini atau di siang waktu Belanda, Pak Bombom sebelum menyampaikan firman Tuhan kita baca, dan Pak Bombom di malam hari ini akan khotbah ya. Anak Tuhan siapkan Alkitab, siapkan buku, siapkan bolpen, kita belajar ya, sama-sama kita belajar. Dan saya tahu anak Tuhan setiap hari, setiap saat kita mau saja belajar dan kita haus akan firman Tuhan. Amin.
Nah, untuk save next generation, saya nggak tahu yang Anda punya siapa, biarlah begitu, tidak ada perubahan di tahun 2023. Ingat, di tahun 2023, segala sesuatu yang kita anggap buruk, mari kita kubur. Kita kubur, kita tinggalkan, tidak langsung kita bisa berubah. Tidak ada orang mengatakan bahwa dia bisa berubah satu kali. Berubah itu pelan-pelan, jangan dipaksakan. Kita punya sifat kebiasaan itu tidak bisa memaksakan. Kadang kita begini, kita mau mendengarkan orang, kita mau orang suruh orang mendengarkan kita. Tapi kenyataan yang terjadi, banyak orang egois, orang maunya dia yang didengar saja. Dia tidak mau mendengarkan orang, sedangkan dia mau orang mendengarkan dia. Itu kebanyakan. Sifat-sifat manusia yang begitu, saya pikir itulah pribadi orang ya. Cuma kalau bisa, marilah kita mengubah sifat kita. Yang pertama, Pak Bobo mengajarkan, belajarlah mengampuni. Karena orang Kristen sampai saat ini saya masih melihat sulit melakukan belajar mengampuni. Ini terus terang aja ya. Nah, ini ada iblis ini, aduh, kok satu kali lagi saya akan blok kau ya. Kasih peringatan 5 menit. Karena 2023 saya keras. Saya mau minta tolong sama anak-anak Tuhan. Begini, di tahun 2023 ini, sebelum Pak Bobo khotbah, nah, suaranya Pak Bobo bagus ya, nggak pecah-pecah nggak ya. Nah, begini teman-teman, kita kan anak-anak Tuhan, kita sudah dipakai hidup yang baru. Kita pasti semua keluarga-keluarga waktu malam tahun baru pasti berdoa, mengucap syukur yang mana Tuhan berikan umur panjang sampai saat hari ini kita bisa buka mata masuk ke tahun 2023. Amin, saudaraku. Nah, untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, segala sesuatu yang 2022 mari kita kubur. Jangan kita cuma teori. Kebanyakan orang Kristen tuh banyak teori. Jujur. Dia mau memberikan orang nasihat, tapi dia tidak mau dinasehati. Dia mau mengatakan orang baik-baik, tapi dia tidak mau dibaiki. Dia maunya dia terima orang dia maunya orang terima dia punya pendapat, tapi dia tidak mau menerima orang punya pendapat. Saya pikir hal-hal yang begitu kita tinggalkanlah. Mari kita berdamai. Pesan satu buat teman-temanku yang di rumah. Di tahun 2023 ini, pesan satu buat Pak Bobo. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan kita tidak mau berdamai dengan orang? Camkan itu. Itu pesan Pak Bobo 2023. Oke? Teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih, Pak Bobo ada kesalahan di tahun 2022. Pak Bobo secara pribadi, Pak Bobo minta maaf ya, tahun 2023 ini mari kita hidup yang baru. Yang lama mari kita kubur. Mungkin kita salah paham. Nanti teman-teman bisa menilai. Waktu itu kan saya masuk di 2022, teman-temannya maunya kan melihat. Pernah kan Pak Bobo khotbah, Pak Bobo bilang, kalian sudah marah Pak Bobo. Oke? Pak Bobo akan tinggalkan dunia apologet Pak Bobo. Pak Bobo akan kasih lihat kalian sifat aslinya Pak Bobo. Sifatnya aslinya Pak Bobo itu tidak pernah memarah orang. Biar orang pukul, orang sakit itu tidak pernah. Kalian Pak Bobo menangis. Karena Pak Bobo sudah biasa disakiti. Nah, kalau di tahun 2023 ini, Pak Bobo akan mengikuti saran-saran teman-teman. Pak Bobo lebih bijak, Pak Bobo boleh keras, boleh lembut. Pak Bobo janji 2023 Pak Bobo akan bijak. Tapi saya mohon sama anak-anak Tuhan yang nonton channel Sulata BM2, Pak Bobo cuma kepingin satu. Berdamailah kepada semua orang, apapun itu. Jangan kita mau berdamai dengan Tuhan, tapi kita tidak mau berdamai sesama teman, sesama anak-anak Tuhan. Tinggalkan keegoisan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan segalanya yang buruk. Hidup dalam Tuhan. Semuanya sudah dikuburkan di 2022. Mari kita hidup di 2023 ini. Mari kita hidup dalam kasih damai. Yang sifat kita yang kekurangan,
Mari kita coba cek kembali. Kita semua punya kekurangan. Pak Bobom apalagi punya kekurangan. Apa yang Pak Bobom sampaikan, khotbah, Pak Bobom keras, bukan semata-mata Pak Bobom sombong, jahat, atau takut, tidak. Itu pesan, karena kita hamba Tuhan itu, kita menyampaikan apa sih. Karena di dunia YouTube ini kan banyak yang nonton. Kalau di gereja kan paling banyak 200, 300. Ini di gereja sih. Gitu. Nah, sedangkan di YouTube yang nonton lebih sampai puluhan ribu. Nah, saya pikir anak Tuhan mungkin berpikir Pak Bobom bicara begini apa? Itu yang saya mau sampaikan. Lebih baik kalau kita mau berdamai, kita berdamai dengan diri kita dulu, baru kita bisa berdamai dengan segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu kita harapkan? Ya berdamai dengan Tuhan. Bagaimana Anda mau berdamai dengan Tuhan, sedangkan Anda tidak mau berdamai pertama dengan diri Anda dulu, terus berdamai dengan teman-teman, saudara, keluarga. Oke? Pak Bobom ucapkan lagi selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Pak Bobom kalau diperjuangkan Tuhan, yang selama ini Pak Bobom ini bela-bela orang sebelah kita. Pak Bobom intinya kan Pak Bobom kan sudah pernah kasih tahu tuh nanti 2023 tuh Pak Bobom kasih kesempatan buat mereka sampai 2020. Mereka tidak ada perubahan. Pernah ingat kan Pak Bobom punya kata-kata janji. Dan nanti tahun 2023 ini nanti lihat Pak Bobom berbeda, ya. Di tahun 2021 Pak Bobom berbaik. Pak Bobom beda. Pak Bobom jahat, buas, nantang-nantang orang. Kalau orang kadrun yang terlalu luar biasa, Pak Bobom nantang masuk. Terus orang-orang Kristen yang nakal-nakal, kalau mau tes Pak Bobom, ayo kita sini, baku hadapin. Nah, terus ada yang tegur Pak Bobom, 2022 berubah. Nah, Pak Bobom bilang kalau begitu apologi saya tinggalkan. Pak Bobom masuk di 2022, ajaran Kristus. Pak Bobom tidak pernah marah sama orang. Siapapun Pak Bobom dihina, Pak Bobom tidak marah. Yang kepanasan orang-orang Kristen yang imannya masih lemah. Pak Bobom, channel apa ini mau dihina-hina, bela-bela si kadrun. Itulah Pak Bobom. Pak Bobom tidak pernah memarah siapapun, tapi tahun ini ya Pak Bobom akan bijak. Siapapun dia kalau sudah menyinggung, ya, sudah mulai aneh-aneh, Pak Bobom kasih tahu. Siapapun, ya. Terus Pak Bobom mau kepingin anak Tuhan, mari masuk. Mari kita diskusi, memperkuat iman kita. Mari kita sama-sama membangun iman-iman saudara-saudara kita yang masih muda. Mari 2023 ini mari kita bersama-sama mengajar dengan penuh kasih. Rasa di mana perlu kebijakan itu kuat. Karena 2022 itu permintaan dari teman-teman. Nah itu saya tidak pernah memarah orang. Ya, dan saya tunjukkan ya. Tapi 2023 ini beda. 2023 ini saya akan kembali seperti yang apa teman-teman. Ya, saya akan tegas. Saya akan lihat kalau saya macam-macam, saya langsung putus. Nah, lanjut lihat ya. Oke, dan saya hari ini saya akan khotbah tentang kita masuk di 2023 mari kita hidup baru. Dan Pak Bobom juga ucapkan terima kasih untuk anak Tuhan yang tetap setia bersama-sama mau mengikuti channel Surat Kedua, yang mau kita sama-sama belajar Alkitab, ya. Pak Bobom khotbah, setelah Pak Bobom khotbah, mari teman-teman masuk bertanya Pak Bobom mengenai tanggapi Pak Bobom punya khotbah bagaimana, ya. Kita sama-sama belajar, oke? Dan salam-salam buat terutama Bapak Fransiskus Giatma. Pak Shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, Pak Fransiskus Giatma. Kemudian ada Ibu Siani Tirtora, Shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Pak Simon Budiman, Shalom, selamat tahun baru Pak. Terus ada Pak Richard, Maria, Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru. Yang ada keponakan yang bilang Tante Solata. Nanti saya lebih heboh lagi ya, di tahun 2023 ya. Kemudian ada Pak Pierre Darmawan, Shalom. Terus di luar negeri ada diwakili ada Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, Shalom.
ada Pak Ian Tobing di Denmark, terus ada Open Duka Barat di Prancis, ada Abang Kay, Shalom, Abang Rene, Kakak Lenda, Kakak Nona, semua ya, Konis, ada Indonesia, di Kristina, semua di besar itu hati. Dan semua anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Raja, di mana saja, Minggu Nasang, Sangkurayan, Bongi Melo, kemudian keluarga besar Manado, Sangir, dimanapun berada, keluarga besar Batak, dan semua keluarga besar suku-suku yang ada di seluruh Indonesia, pecinta Solata BM. Loget, terima kasih banyak, mendukung terus Solata BM2, Tuhan Yesus berkati. Dan Pak Bobon punya keinginan, pasti 2023 ini Pak Bobon akan turun. Ya, pasti. Saya yakin. Pasti. 2023 Pak Bobon akan tur. Orang Manado bilang tur itu berjalan. Saya akan keliling ke mana fans-fans saya akan ke sana, dan pasti tinggal KPR, nanti ada anak Tuhan yang sudah siap, saya yakin ya, kami akan jalan, pasti suatu tempat saya akan datang kunjungi tempat Anda, Pak Bobon akan khotbah di gereja Anda atau di tempat Anda. Saya yakin dan percaya, karena saya yakin pertolongan Tuhan, semua rancangan Pak Bobon, kita harus berdoa minta. Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalan. Jadi semua, segala sesuatu, baik itu perjuangan ataupun apa yang kita mau lakukan, kita harus bawa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, nama Tuhan Yesus, semua kita akan mendapatkannya. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, saudaraku yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terus, kita pada waktu sama baca, kita dapat kita dapat memahami, biarlah kita tidak sama seperti orang-orang katakan bahwa memang mereka tanpa bimbingan Roh Kudus mereka tidak mengerti firman Tuhan. Kalau kita semua anak Tuhan yang sudah dibaptis, kita sudah diberkati. Oke? Ya baik anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Judul tahun ini, awal tahun, Bobon ucapkan selamat tahun baru 2023. Judul tahun ini Pak Bobon khotbah tentang manusia lama kita tinggalkan, baiklah mari kita menyongsong tahun yang baru, mari kita yang baru, semua segala sesuatu yang lama mari kita kubur, dan mari kita hidup di dalam jalan terang Tuhan, kita melakukan semua apa yang hendak sesuai dalam firman Tuhan. Tuhan katakan, mari kita hidup dengan belas kasih, kita saling mengampuni, dan saling mengasihi ya. Oke? Sebelum kita bersama-sama membaca sebagai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, di tanggal 2 Januari 2023. Kami secara pribadi anak-anak Tuhan yang Engkau telah panggil, dan kami semua telah diselamatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berkumpul di malam hari ini melalui channel Solata BM2 Advocate. Kami semua dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Kami semua haus dan rindu mendengarkan isi hati Tuhan atau firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada saudara kami, keluarga, teman, terlebih-lebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Biarlah kami Tuhan dapat membaca sebagian isi firman-Mu, dapat tertanam dalam diri kami masing-masing, pribadi, dan kami boleh melakukannya dengan damai sejahtera, dan kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami yang haus akan firman Tuhan. Bapa, kami semua mengucap syukur di tahun 2023. Biarlah kami semua sifat keburukan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
kami telah kuburkan di tahun 2022. Kami menganggap semua itu adalah sampah. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami, anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang mengaku dengan lidahnya bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka bersama-sama dengan kami semua saling belajar, kami semakin memahami isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru bertobat, kami mohon Tuhan mereka, biarlah mereka jauh dari segala kuasa kegelapan, roh-roh yang mau mengambil mereka, tapi kami percaya mereka sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan kami semua dalam persekutuan anak-anak-Mu di tahun 2023 ini, kami semua saling bergandeng tangan, yang kami minta Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Jujur-Mu, jamah Tuhan, dan kami semua jalan tetap di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami percaya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap langkah kaki kami, Tuhan bimbing, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Dimanapun kami menginjak Tuhan, terus memberkati kami. Kami percaya Tuhan di malam hari ini, kami semua yang rindu, kami semua siap mendengarkan. Dan Tuhan kami mengucap terima kasih di hari yang baru, tahun yang baru. Tuhan berkati kami sekeluarga, pribadi, berkati pekerjaan, baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pengusaha, dagang, usaha kecil, petani, nelayan, dokter, suster, bidan, guru, satpam, supir taksi, supir truk, supir bis, ojek, sapu, parkir, apapun pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan paling terendah Tuhan, layak hadapan-Mu, yang kami dapat menjalani kehidupan kami pribadi, dan kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan pemberian tangan-tangan anak Tuhan, yang mana mereka setia di dalam perjalanan pekerjaan Sonata BEM 2 yang nanti akan 2 tahun di bulan Agustus tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan talenta, kelebihan, kami semua di dalam channel ini Tuhan untuk bersama-sama dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah-rumah. Biarlah kami bekerja sesuai talenta apa yang Tuhan berikan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, baik sebagai opa, oma, suami istri, berkati anak-anak mereka terus berkati. Ini semua di dalam rumah kita. Banyak Tuhan Yesus. Dan inilah doa ucapan syukur kami, dan kami semua siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di tahun 2023, Pak Bobom sudah berjanji, Pak Bobom kasih kesempatan untuk para teman-teman yang mau bertanya dari seberang, tapi mereka lain-lain ya, lari-lari. Dan 2023 ini Pak Bobom akan tegas, Pak Bobom sudah menerima masukan semuanya. Ingat, Pak Bobom satu kali saja berbicara. 2021, Pak Bobom orangnya keras. Coba kalian nonton channel Sonata BEM 2 awal-awal. Pak Bobom tegas, Pak Bobom galak, Pak Bobom bilang, nah, terus Pak Bobom dikasih tahu sama teman-teman, Pak Bobom jangan gitu loh, nantang-nantang orang, jangan keras-keras. Pak Bobom langsung bilang, oke lah kalau begitu kalian akan lihat Pak Bobom akan tinggi. Betul toh? Kalau betul coba tunjukkan, kasih ketik 1, terus aja Pak Bobom. Pak Bobom bilang, coba nonton. Kalian sudah nonton Pak Bobom lama. Pak Bobom bilang nanti masuk 2022, Pak Bobom akan tinggalkan orang-orang punya sifat berapologet yang tegas-tegas, bukan marah-marah toh. Nah, 2022 Pak Bobom anggap semua sama. Mau Kristen kah, mau apakah yang tidak Kristen kan, Pak Bobom tetap mengasihi sama. Oke? Karena firman Tuhan katakan,
Oleh karena nama Yesus, kamu akan dicela dan kamu dihina. Nah, kalau sekarang saya pilih, 2023 saya berbeda. 2023 saya akan lebih bijak dan saya akan lebih tegas. Saya tidak marah-marah. Saya akan lemah lembut, tetap sama seperti kemarin. Tapi saya akan lebih tegas. Ingat ya, saya akan lebih tegas. Siapapun Anda, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, kalau masuk bertanya, marilah kita diskusi dengan ramah dan damai. Kalau menghina, saya kasih turun bestek. 3 kali saya kasih peringatan. 3 kali terus saya kasih tahu dan saya blok selama-lamanya. Itu ketegasan saya. Oke? Ya, mau lihat tuh? Oke, ini ya janji Pak Mumun ya. Oke, sip. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita lanjutkan. Oke, Pak Mumun khotbah, kita sama-sama belajar. Oke? Pak Mumun ambil dalam surat Paulus, dalam surat Efesus. Oke? Kita Pak Mumun buka dalam surat Efesus. Efesus 4. Kita baca dalam Efesus 4. Pak Mumun baca dari Efesus 4 ayat yang ke-17. Manusia baru. Kita tahu bahwa kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu bukan kita menjadi satria baja hitam, berubah. Bukan. Manusia baru itu kita tinggalkan yang lama, ya, yang lama. Mungkin teman-teman kita yang dulu, ya, uh, yang dulu kita sifat-sifat buruk, ya, contoh tukang marah-marah, tukang emosi, atau kita punya kepercayaan yang dulu kita anggap itu sampah, rugi, ya. Mari kita hidup yang baru. Maksudnya begini, anak Tuhan, ingat, silakan nonton channel Sultan BM2 tuh masuk tahun baru 2022. Oh, Pak Bom bilang, sampai Pak Bom menangis, tuh bersaksi. Pak Bom akan tinggalkan sifat-sifat apologet. Pak Bom akan setuju sifatnya Pak Bom asli. Ya, jadi kalian jadi jengkel kan? Karena Pak Bom jadi lemah, lembek, biar dirinya Pak Bom diam. Kalian marah-marah, tapi sekarang tidak. 2023, Pak Bom ambil sifat apologet, ambil sifat dari yang aslinya Pak Bom, kasih Pak Bom kasih tengah-tengah. Jadi Pak Bom tegas. Kalau ada kanturun-kanturun yang kurang-kurang sopan, langsung turun ke bawah. Setelah itu Pak Bom bicara, kasih peringatan. Kamu mau diskusi nggak? Kalau mau diskusi, 3 kali saya kasih peringatan. Setuju ya? Kalau setuju ketik 1. Siapapun yang bicara kalau sudah itu langsung Pak Bom. Habis 3 kali tidak bisa langsung saya blok, langsung potong leher. Ya langsung hilang. Oke, begitu ya. Oke, 2023 nih kita mainkan. Dan ingat, jangan kita di live chat, jangan kita marah. Kita tunjukkan kita punya kasih. Biarkan saja dihina. Yang penting supaya mereka masuk. Dan ingat, Pak Bomom akan setelah khotbah, Pak Bomom minta tanggapan dari anak Tuhan. Ya, tolong kasih tanggapan yang kita khotbah hari ini, mulai di tahun 2023 ini. Setelah Pak Bomom khotbah, silakan anak-anak Kristen naik bertanya, ya, WA, terus bertanya, bilang Pak Bomom, ini saya kurang mengerti, atau main like channel ini. Mari kita berdiskusi. Ingat, kita orang Kristen jangan kita saling menghina, jangan ya. Teman lain, orang seberang, kalau mereka sudah berkata, kita jawab mereka dengan cara berargumen. Tapi kalau mereka dikasih tahu tidak bisa, sudah langsung kita kasih turun. Oh, percuma kita mau diskusi kalau dia hina-hina, bilang Yesus bukan Tuhan, terus bilang Yesus apa, terus kayak macam Anas punya bahasa. Anas itu saya udah kasih kesempatan dia sampai kemarin. Ya. Jadi kalian emosi toh? Kalian emosi karena ingat, kalian punya janji sendiri. Pak Bom, kalian yang bicara sendiri, Pak Bom jangan tegas-tegas, nantang-nantang orang, marah-marah orang. Nah, kalian, setelah itu saya jawab. Januari, coba ingat Januari 2022. Saya bilang, oke lah, Pak Bom akan tinggalkan apologetnya Pak Bom akan melakukan seperti sifat kami hamba Tuhan. Mengajar dengan kasih, lemah lembut, dengan biar kita dihina, kita biarkan. Itu yang terjadi. Tapi kan Pak Bom bisa kasih kesempatan toh sampai 2000. Pak Daniel. Oh iya, Pak Daniel nanti Pak Bom berdoa secara pribadi di telepon ya, video call. Habis ini, siaran nanti sebentar kalau teman-teman diskusi nanti saya telepon Pak Daniel. Gampang lalai. Ya, oke teman-teman, tulis memberkati dan ingat teman-teman, Pak Bom minta pengertian sama anak Tuhan. 2022 Pak Bom lemah lembut, Pak Bom tidak berani macam-macam karena itu permintaan kalian. Itu harus kalian sadari itu. Tapi tahun 2023 saya akan lebih bijak dan saya akan melihat siapapun dia, siapapun. Kalau sudah berdiskusi, sudah langsung turun ke bawah. Bestek. Terus saya tanya, 3 kali saya kasih peringatan.
Mau berubah nggak? Dia lupa, saya kasih turun lagi. Lupa lagi, saya kasih turun lagi. Peringatan terakhir. Sebentar kalau kau ngomong tak salah, saya ikat leher selamanya. Oke? Ingat. Anas, saya akan kasih peringatan. Pak Dhani, kalau sudah yang biasa-biasa, oke. Dan ingat, orang Kristen juga yang menghina-menghina orang dari seberang, saya ikat putus leher gitu. Saya tidak peduli. Saya normal, netral. Ingat ya. Dan Pak Dhani, teman-teman, kalau dari seberang, kalau dia dihina, minta maaf. Saya tidak bisa membela siapapun. Saya tegas. Mau Muslim, mau Kristen, siapapun yang menyinggung iman mereka, saya ikat leher. Setuju ya? Kalau setuju ketik satu dong. Supaya yang baru kita mari hidup baru. Kita tinggalkan yang ribut-ribut, kita tinggalkan. Kita diskusi yang santai, supaya kita menghargai, oke? Dan untuk Anas, teman-teman, pecinta Sultan Pedro tidak usah takut. Pak Bobom sudah kasih kesempatan buat dia bertobat 2022. 2023, Anas kok tidak bisa baca-baca. Pak Bobom punya sifat sudah begitu sudah. 2023, sifat yang baru. Yang lama saya udah kubur. Oke? Dan 2023, saya akan tegas. Mari kita baca firman Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Kita mau baca dari Efesus 4 ayat yang ke-17 hingga selanjutnya. Demikian firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Ya? Saudaraku yang terkasih, sebenarnya kita tidak usah, pindah dulu ayat-ayat yang lain. Makna dari ayat ini Pak Bobom ambil di dalam Efesus 4
ayat 17 sampai ayat 31. Sangat luas, Saudara. Dan yang kita mau melakukan ini sangat sulit, betul ya? Ini tanggal yang masih muda, tanggal 2 Januari. Pak Bobom sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan. Pak Bobom juga sudah tinggalkan yang kemarin-kemarin Pak Bobom tinggalkan. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan Yesus, sedangkan kita nggak bisa berdamai dengan teman-teman, saudara-saudara, akar kepahitan masih ada. Firman Tuhan katakan, coba kita baca itu 8 ya. Coba kita baca ayat 28 dulu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang jatuh dalam dosa, jangan dia jatuh dalam dosa. Orang yang tukang marah, jangan dia jadi tukang marah 2023. Yang mulut Carlota, 2023 kau stop mulut Carlota. Orang yang tukang bicara orang lain, kau stop bicara orang lain 2023. Setuju ya? Gampang, lakukan. Tapi tersulit. Tapi mari kita usahakan. Amin. Orang yang tukang bicara orang, tukang menghina orang, stop Jo. Tukang naik darah tinggi, makan joki timun banyak-banyak. Ya. Dulu yang tidak sabar, makan Jo. Jangan ngoni cuma tahu makan daging. Pasti sekarang Desember ini semua pada tensi naik. Makan daging sapi, makan daging babi, makan ayam, ikan babi, ikan sapi. Stop tuh. Lagi tensi nih. Nah, 2023 ini tinggalkan. Yang mencuri, stop Jo. Yang tukang bakalai, stop Jo. Tukang ribut dan tetangga, stop Jo. Nah ini. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Perhatikan. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Kalau Anda yang punya sifat-sifat kekurangan kemarin, emosi naik pikiran cepat, di mulut gampang, oh mari kita mengajar kasih, lemah lembut, sabar, 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 dalam susah pun senang, sabar, 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 sabar tapi tidak sabar. Yang dendam, amarah, tinggalkan. Kalau kita tidak mengampuni orang, apalagi sesama anak-anak Tuhan, khususnya yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya. Hidupmu tidak akan diberkati. Mau minta ayat? Banyak ayat. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, kalau Anda sudah dikubur, kuburkanlah itu. Hidup dalam kedamaian. Bagaimana kita mau tidak berdamai sama saudara kita? Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak mau berdamai sama saudara kita? Benar nggak? Pesan cuma Pak Bambang 2023, marilah kita berdamai. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak berdamai dengan saudara kita? Saya kita orang penipu. Karena iblislah bapamu. Iblis tidak mau berdamai dengan Tuhan. Oke? Kita baca Efesus 4 ayat 28 ini. Perhatikan di sini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maksud ayat ini bukan saja kalau kita bekerja, kita mendapatkan berkat kelebihan, kita mendapatkan harta kekayaan, kita bisa berbagi. Bukan itu. Kalau kita memang betul-betul mengasihi orang, kita selalu bilang, bro, nggak boleh begitu, harus sabar. Cuma kita bicara sama orang, bicara sabar, memaafkan, tapi kita nggak bisa melakukan itu. Itu namanya jalur busuk. Sama saja kita ada pencermin, Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Oh, selanjutnya, coba kita baca. Kita lagi bekerja di kaca. Aduh, udah cantik nggak ya? Udah cantik nggak ya? Aduh, sudah cantik nggak? Itu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik. Mari kita mengampuni, kita belajar. Kalau kita tidak mau berdamai dengan teman kita marah. Bagaimana kita melakukan? Jangan kita mencomot-comot ayat firman Tuhan. Sedikit, jangan membuang mutiara dalam mulut babi. Itu benar. Tapi itu ayat untuk siapa? Kau lupa, Matius 23 ayat 13.
Jangan engkau menghalangi orang-orang itu masuk dalam kerajaan surga. Kalau bertobat, ingat, jangan kita berkata bahwa orang itu tidak bisa bertobat. Jangan. Jangan kita menghakimi orang. Kita tidak tahu hari ke depan. Anda sekarang memuji Tuhan, siapa tahu besok Anda memuji setan. Betul enggak? Jangan kita menjadi orang yang munafik. Biarlah kita berdoa, kita membuatkan orang, kita mengampuni. Orang mau berbuat apa, ketegasan kita adalah kita bejak secara baik-baik. Oke? Nah, kalau kita baca firman Tuhan dalam Efesus 4. Nah, ini ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sekarang kalian bilang, ya, kalian bilang Pak Bomo harus tegas. Sekarang mulai tegas 2023. Siapapun dia, saya tidak melihat Kristen kah, seberang kah, tidak tahu. Oke? Nah, dengar teman-temanku. Jangan kalian kalau saya sudah tegas, kalian marah. Ih, Pak Bomo kok main kayak kita? Suara saya Pak Bomo kurang bagus ya, pecah-pecah ya. Masa sih? Taruh ya. Kayaknya suara Pak Bomo tidak bagus ya. Bentar ya. Ah, mana ya? Mas, ini suara Pak Bomo. P123 321. Bagus nggak suaranya Pak Bomo? Bentar ya. Tolong komen dong, biar Pak Bomo ini. Bagus kayaknya ya, suaranya Pak Bomo bagus ya. Nah, untuk lagi dulu ya. Tes, tes. Terlalu eho atau gimana sih? Tes, tes. Percaya, percaya. Bentar aku lihat dulu. Tes, tes. Nah, nggak pecah kok. Ladies and gentlemen. Satu, satu, dua, tiga. Oke. Bentar ya. Tes, tes. Udah ya, nggak pecah mau ya. Bergema. Terlalu eho ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, begini ya. Udah bagus ya. Oke. Begini teman-teman, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar. Kadang kita baca ayat ini. Ya. Kita kadang baca ayat ini. Janganlah ada perkataan kotor. Ya. Perkataan kotor, perkataan kotor. Tapi yang terjadi, kita tidak melakukan itu. Ya. Kita tidak melakukan apa? Firman Tuhan kita baca. Tapi kadang-kadang kita lupa. Di luar gereja, kita di rumah, apalagi ini Pak Bomo ingatkan 2023 ini, pemerintah saja sendiri. Saya kasih tahu buat anak-anak Tuhan ya, hamba Tuhan. Kalian jangan suka ramal-ramal seperti dukun-dukun. Kenapa kalian tidak meramal dari tahun 2021, bilang nanti tahun 2023 nih nanti dunia mau kiamat ke mau apakah? Nanti presiden, ahli-ahli ekonomi sudah bilang tahun 2023 itu akan resesi ekonomi. Saya mau lihat kalian-kalian yang suka meramal ini, hamba Tuhan yang suka meramal. Baca Kisimbiring, Shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nanti masuk sebentar ya, kita ucapkan selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Dan teman-teman semua, tolonglah jangan dengar-dengar orang-orang yang meramal-meramal. Stop. Kita tinggalkan 2023 yang amarah-amarah ya. Kita tidak pernah mengampuni. Tinggalkan semua. Jangan keluarkan kata-kata kotor. Bagaimana kita berbicara firman Tuhan? Yesus mengajarkan kasih sedangkan kita tidak mengajarkan itu. Bagaimana kita memperoleh kasih karunia, saudara? Kalau kita suka-suka marah ya, marah-marah orang, tinggalkan. Ingat, Pak Bomo di tahun 2023, tanya Pak Bomo, saya akan menjawab. Saya tidak. Dia mengajar saya akan kritik. Nanti dia mau kritik saya, terserah dia kritik dia channel sendiri, terserah. Mari kita semua, jangan kita saling ini. Kita ampuni, tapi kita boleh saling mengajar, boleh. Kalian kritik saya, boleh. Ajaran saya yang salah di mana? Begitu ya? Ajaran saya yang salah di mana? Harus kritik saya juga senang dikritik. Ya? Dan ingat, firman Tuhan katakan hidup yang baru, mari kita kuburkan semua, kita tinggalkan ya. Kita harus lemah lembut supaya kita beroleh kasih karunia. Karena ingat,
Kasih karunia itu, ya dengar, Abang Umum sampaikan. Kasih karunia, karena firman Tuhan berkata, kasih karunia itu adalah anugerah. Kasih anugerah cuma-cuma. Kita menerima kasih anugerah itu cuma-cuma. Gratis. Tapi ingat, sukacita, kebahagiaan itu pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk Anda mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda memperoleh keselamatan. Kalau Anda tidak akan pilih Tuhan Yesus, Anda tidak akan pernah bahagia sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudaraku, kita lanjut, kita baca ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan di sini. Segala kejahatan. Saya tanya sama saudara-saudara, jujur ya, kita dendam sama orang itu kejahatan atau tidak? Saya tanya dulu. Kalau kita dendam sama orang, kepahitan kita jahat. Kita melakukan kejahatan enggak? Kita melakukan. Kemarin Pak Bobong sudah kasih tahu. Kalau kita benci sama orang, apakah itu kejahatan? Kebencian itu adalah kejahatan. Kita benci sama orang, orang itu sudah menghina kita. Kita tidak boleh menghakimi dia. Justru kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang berperkara. Jama si Anas, kami percaya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang benar. Tuhan, kami hanya bisa memohon. Jama saudara-saudara kami yang suka menghina. Jama teman-teman kami Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Dan Tuhan, kami yakin Tuhan kita kan akan bekerja. Itu Tuhan punya urusan. Jangan kita menghakimi. Karena firman Tuhan katakan, penghakiman adalah hak. Bukan haknya Pak Bobom, bukan haknya kalian. Boleh kita tegas. Tapi jangan kita menghakimi. Kalau kita menghakimi berarti kita melakukan kejahatan. Mulai sekarang kita setuju ya. Kita tinggalkan semua ya. Nanti Abi Aba kau naik. Atau kau punya nama Abi Aba. Kita diskusi. Oke? Dan semua saya mau ingatkan sama teman-teman. Mereka hadir di sini mereka karena ingin mendengarkan ajaran Kristus. Ajaran kasih Kristus. Marilah kita menunjukkan ajaran kasih itu. Yang lalu yang kemarin kita marah-marah, kita ajarkan sama mereka supaya mereka tahu, oh, biarpun mereka kita maki-maki, hina-hina, tapi tetap mereka penuh dengan kasih. Itu ajaran yang benar. Kalau ajaran yang tidak benar itu main zero, main kiri, main kanan, ribut-ribut. Oke? Nah, di sini jelas di ayat 32, saudara-saudaraku, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Perhatikan. Kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Tidak kata kecuali, semua orang. Ya, tidak mungkin kita ramah sama singa yang sudah terlepas dari kandang. Paling kita lari ke dalam kandang, mengamankan diri itu baru kita berbicara secara baik. Pasti kita punya ada suatu ameng lah ya, ameng atau kita punya suatu untuk jangan sampai kita termakan tergigit oleh harimau buas. Seperti mereka yang serigala-serigala ya, keledai-keledai liar. Kita berhadapan sama mereka, kita harus mempunyai ameng atau perisai. Jangan kita sebagai anak Tuhan tidak punya perisai untuk melakukan mereka. Tapi jangan sampai kita menghina mereka. Ya. Kita harus dengan penuh kasih, mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Oke? Dan kita lanjut baca di dalam 1 Korintus. Kita baca ya. Penguatan iman untuk di tahun baru ini. Sebelum Pak Bomom pindah ke 1 Korintus, mari kita baca di Efesus 1 dulu ya. Efesus 1, ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, kita lihat baca sini pelan-pelan sama-sama ya. Pak Bomom kasih tangan dulu. Nah, kenapa sampai Pak Bomom mengajak kita sama-sama baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Supaya di tahun baru ini mari kita tinggalkan segala sesuatu. Mungkin kita dulu keras kepala, mari kita lembutkan hati pelan-pelan. Dulu kita suka marah, dendam sama orang, mari kita belajar berdamai dengan orang.
Sulit ya, kita ajak berdamai dengan orang sulit kan? Mari kita rendahkan diri, lembutkan hati, kasih ya, kita berusaha. Karena kalau kita benci apalagi sama saudara kita, sama saja kita membunuh, sama saja kita seperti membunuh, ya. Dan kita membunuh juga, oke? Dan teman-teman, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 6 dan ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kalau kita memang sebagai orang Kristen, mari kita hidup yang baru di tahun 2023, kita mengajarkan yang penuh kasih, tapi kita harus tegas. Kalau ada yang sudah masuk, sudah bikin macam-macam, ya udah kita kasih turun. Tapi kita jangan hanya melihat kita mau ditegur, tapi kita tidak mau kita mau menegur orang, tapi kita tidak mau ditegur. Mari kita introspeksi diri. Kalau kita tidak mau menyakiti hati orang, teman-teman kita dari seberang, ya jangan, kalau kita tidak mau disakiti, jangan kita menyakiti mereka. Saya tanya sama saudara-saudara dulu, jujur ya, 2023. Apakah kita disuruh perintah memberitakan firman Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan terus menjelekkan orang punya kepercayaan? Apakah begitu, saudara? Saya pikir tidak. Di dalam Alkitab itu adalah pergilah beritakan firman, ajarlah dan baptislah. Itu amanat aku. Jadi saya percaya kalau ada orang bilang, oh saya sadar, karena beginilah. Setelah saya baru tahu, oh iman saya dijelek-jelekan begini, berarti memang ya ajaran itu benar ya. Percaya sama saya, kalau ada orang dia masuk Kristen dengan cara dijelekan dia punya kepercayaan sebelumnya, percaya, dia mungkin percaya Yesus, karena bukan Yesus yang memilih dia, Anda yang pilih dia. Dia akan mengaku di depan Anda, dia akan jadi pengikut Kristus, tapi tidak akan lama. Tidak akan lama dia akan keluar, dia tinggalkan Yesus, karena bukan Tuhan Yesus yang pilih. Karena Anda selalu mengandalkan Anda yang memberikan dia pengajaran tentang agamanya. Jangan. Salah itu ya. Teman-teman, Pak Bomo menyampaikan, kita mengajarkan kalau kita diperintah memberitakan firman Tuhan, baiklah kita memberikan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus yang jamah mereka, kalau kita mau bilang begini-begini, kalau dia mau berdiskusi tentang pembandingan, boleh. Tapi jangan kita menyakiti perasaannya. Sama kalau kita tidak mau disakiti perasaan kita, jangan kita menyakiti orang punya iman. Contoh kalau teman-teman kita dan seberang, dia masuk kalau dia mau menyakiti. Kalau dia bertanya tidak apa-apa. Tapi kalau dia sampai sudah bicara, oh begini-begini, ya kita kasih turun aja. Berarti dia tidak mau diskusi. Begitu ya. Jadi kita jangan memberitakan firman Tuhan, slip-slip dengan mereka punya iman. Tuhan Yesus melarang. Karena firman Tuhan bukan begitu. Kita punya ajaran firman. Yesus katakan, jikalau kamu mendengarkan firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Nah, sekarang murid Yesus siapa? Bagaimana kita mau cari murid-murid yang lain? Orang yang haus akan firman Tuhan, sedangkan Anda memberitakan firman orang lain, bukan firman Tuhan. Anda berbicara tentang iman orang lain. Jangan. Kalau kita mungkin berdiskusi biasa, oke. Tapi kalau kita memberitakan kabar baik, sebaiknya mari kita memberitakan firman Tuhan. Nah, supaya apa? Orang memperoleh persekutuan dengan Tuhan Yesus. Mereka lihat, oh kita orang Kristen ini berdamai. Oh Pak Bobom khotbahnya ini, mari kita berdamai. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan? Sedangkan kita tidak mau berdamai dengan teman-teman kita. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan? Dan Tuhan juga memberikan taruh kuasa di mulut kita, di bibir kita, kita bicara firman Tuhan. Kalau kita hanya memakai ayat-ayat mereka untuk kita menyerang mereka, bagaimana perasaan Anda, saudaraku? Bagaimana? Bagaimana kita membanding-bandingkan? Tidak bisa Tuhan kita, Yesus Kristus membanding-bandingkan dengan mereka. Kita sudah tahu, mari kita lah sabar. Sabar, hati penuh kasih. Mari kita tunjukkan kasih kita. Kasih tunjukkan 2023 ini. Di zaman resesi begini, jangan kita justru saling menghakimi. Saudara-saudara, apalagi anak sesama anak Kristen. Galatia 6 ayat 10. Nih Pak Bomo baca Galatia 6 ayat 10. Nih. Galatia ya. Abang baca, tiba-tiba ya. Abang baca dari Galatia 6 dulu. Abang Galatia 6 ayat 7.
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kita serahkan semua permasalahan di dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan kita menghakimi, jangan. Bagaimana kita hidup mau berdamai dengan Tuhan, sedangkan kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Jangan. Kita serahkan, kita bilang kita punya Tuhan Yesus hebat. Loh, kenapa Anda mau marah? Biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidupnya. Amin. Kita justru berdoa, Tuhan, ampunilah dia Tuhan, jamah dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Doa. Jangan kau marah. Ingat, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau marah, lama-lama marah, darah tinggi, mati. Terus siapa yang tertawa? Dia yang tertawa, setan yang tertawa. Bukan ngoni. Setan yang tertawa. Nah, di dalam Galatia ayat 6, pasal 6, ayat yang ke-8, 9 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita dengar. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Coba kita baca dalam Galatia 6. Kita baca. Kita baca dalam kitab Galatia. Galatia 6 ayat yang ke-7 hingga 10 ya. Perhatikan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini ayat ini ada orang bingung. Oh, ada ayat untuk kita tidak menjadi lemah. Lemah apa? Lemah apa? Lemah itu yang Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Karena kedagingan, selama kita hidup masih dalam kedagingan kita ini, kita jauh daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita sudah mati, berarti kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mereka tidak tahu mereka ada di mana. Kenapa Anda mau takut? Amin. Kita mati adalah suatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21, itu di luar kepala. Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Amin. Setuju di rumah, katakan amin. Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 2023, mari kita berubah. Kita lakukan apa sebagai anak-anak Allah. Kita harus bangga. Yohanes 1 ayat 12. Kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang dimerdekakan. Galatia 5 ayat dan selanjutnya. Kita orang kemerdekaan orang Kristen. Apa yang kita mesti mau takut? Tidak usah. Kita hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunjukkan. Kita baca Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan, ini ayat apa? Kepada siapa? Kepada kita berbuat baik kepada semua orang. Bagaimana Tuhan Yesus bilang apa? Kita berbuat baik sama orang. Baru pilih-pilih. Orang itu kaya boleh, sama dekat sama dia. Orang itu bagus. DP Oto ada bagus. Itu balalat itu. Balem kastol. Kita mau berteman sama dia. Kalau dia orang susah, tidak mau berteman sama dia. Orang itu bodoh. Justru kalau ada orang yang lemah, orang yang tidak mengerti, kita rangkul. Orang yang di bawah kita angkat. Orang di samping kita bergandeng tangan. Orang yang di atas jangan mau dibagoyang. Jatuh ngoni. Jangan. Ada orang di atas. Saudaraku, sukses selalu. Bisa bawa kita ke atas kah? Begitu. Itu orang Kristen. Saling menunjang, mendukung pelayanan. Mari. Oke. Amin. Orang anak Tuhan. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita boleh tegur. Kalau kita sudah tegur,
Oh iya, iya. Bagaimana kita mau berdamai sama Tuhan sedangkan kita tidak pernah mau berdamai sama saudara kita? Benar nggak? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah. Firman Tuhan katakan, mari kita bantu untuk semua orang. Semua orang, kalau Anda punya kelebihan, bantulah kepada semua orang. Tapi yang terutama, sesama iman. Orang-orang yang takut akan firman Tuhan, dan takut akan Tuhan. Ya. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 8 dan ke-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Amin. Anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku anak maupun bapa, dia antikris. Dia tidak mengakui Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita anak-anak Tuhan, rendah hati, belajar mengampuni, berarti kita Yesus. Amin. Nah, di tahun 2000, Pak Bobom khotbah gak lama, ya ada apa ya. Kalau setuju, tekan 1. Ibu Isa, Bang Rene, yang ada di lab room, Pak Bobom khotbah, agak tambah lagi sedikit, boleh nggak? Ada apa ya? Boleh. Bang Rene, Ibu Aisyah, pada tidur nih. Boleh, boleh, boleh. Tambah dulu ya, habis tahun Ya. jadinya. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pak Bobo mau kasih tahu. Kita hidup di tahun baru ini, Pak Bobo cuma kasih ingat. Ngoni-ngoni semua di rumah, Pak Bobo ingatkan. Terus malam tahun baru kemarin, ngoni semua berdoa, berdoa kan Anda. Nah, ya, firman Tuhan katakan, ya, di dalam kitab Yosua 1 ayat 3. Yosua. Yosua 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita semua mengikuti hukum Taurat sudah digenapi. Yesus katakan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ke-40. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala akal budimu. Dan hukum yang sama yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan semua hukum tergantung dari kitab para nabi, ayat yang ke-40. Jadi hukum semua sudah digenapi oleh hukum kasih karunia. Makanya di dalam Bilangan 6 ayat 24 hingga selanjutnya. Karena Tuhan diberkati seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Kita berhubungan dengan Bapa di sorga, kita mendapatkan kasih karunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeluarkan anaknya tunggal untuk kita memperoleh kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Kita hidup memperoleh kasih karunia. Seperti dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25. Terus Roh Kudus ada di dalam diri kami. Semua roh penghibur. Sesuai dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, 17, 18. Tuhan Yesus ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Kita tidak akan ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Tapi kita akan dihiburkan, kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kemana setiap langkah kaki kami Tuhan. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Di mana Anda merantau, Anda pergi, berjalan ke tempat kerja, minta. Anda keluar dari rumah Anda,
Jalan dalam perjalanan, Tuhan lindungi saya. Kaki langkah saya keluar, Tuhan jaga saya. Biarlah saya jauh dari segala mara bahaya. Andalkan Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan selalu terus kepada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang belum sempat berdoa sebagai pimpinan atau sebagai Pak Imam bukan imam itu ya, imam satu imam siapa? Nah, bukan ya, imam di dalam rumah. Ini masih belum jauh. Masih tanggal 2, malam tanggal 3 Anda ambil istri anak-anak kumpul. Anda berdoa sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Minta tuntunan Roh Kudus di tahun 2023. Perhatikan ayat ini. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Anda mau keluar kemana? Tuhan, saya mau ikut Yesus. Atau jalan serta Yesus setiap hari. Nah, kata lagu itu apa? Selalu bawa dalam doa. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau kemana? Tuhan, jaga, lindungi. Kirimkanlah bala tentara malaikatmu. Tuhan, pagari saya, jauhi saya. Amin. 2023 kita harus menanggalkan. Karena Tuhan berfirman. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan kita patah hati. Kalau ada masalah, jangan kita patah hati. Jangan. Jangan. Ya. Kalau ada yang patah hati, bahaya. Berarti Anda tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita baca lanjut ke firman Tuhan di Mazmur ya. Kita baca di Mazmur. Ya, sebelum kita baca di Mazmur, di sini dikatakan jangan memberikan engkau tidak akan meninggalkan. Tuhan ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ke dalam firman Tuhan dalam Mazmur Mazmur 119 ayat 105. Kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Yang setuju rumah katakan amin. Firman adalah pelita bagi hidup kita. Bagi kaki kita. Kita mengandalkan Tuhan. Di mana kaki kami menginjak, Tuhan Yesus memberkati kita, kita dijaga. Jadi kita melihat jalan kita kemana terang. Orang mau pengaruh kita kalau kita kuat berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Ada orang bilang, bro, sini bro. Ya padahal itu di sana ada perempuan cantik-cantik. Siapa? Sudah Jo, ngana pemain tuan yang ndak tahu pakai lipstick, yang ndak tahu pakai bedak. So pakai baju daster le, so babusu-busu bawa bumbu le. Ini toh, kita pilih sana perempuan cantik-cantik. Kalau ngoni yang ndak berdoa, keluar rumah, kita percaya ya, ngoni taika dengan setan itu. Syukur jo kalau setan dia gigi. Kalau setan ini anda punya gigi, ya hati-hati. Saya ingatkan buat anak-anak Tuhan, 2023 ini situasi resesi karena Pak Jokowi dan Menteri Keuangan sudah sampaikan. Bukan dari pendeta-pendeta yang tukang meramal ya, stop Jo. Kau lebih baik kau dipakai di pemerintahan sudah. Kalau kau bilang kau meramal-meramal, jangan bikin jemaat takut-takut. Ingat firman Tuhan katakan dalam Matius 6, gitu, hari ini punya kesusahan sendiri, hari esok punya kesusahan sendiri. Jangan kau meramal-meramal. Sudah tahu presiden, pemerintah sudah bilang kita harus menabung, kita harus hati-hati. Kau kasih takut-takut jemaat, baru kau sendiri kayak macam dulu. Karena kau terlalu dipakai di pemerinah. Nah ini orang-orang ini jangan terlalu ini. Kau cukup dalam gereja saja, jangan bikin takut orang. Ya.
Kita anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa firman adalah jalan, ya, pelita bagi hidup kita dan jalan terang bagi hidup kita. Jadi kita nggak usah takut dengan segala sesuatu. Kita punya kehidupan akan Tuhan Yesus jaga, ya, akan melindungi kita. Kita tidak akan mungkin mati kelaparan. Percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, kita diberkati, kita dilindungi. Oke? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Mungkin orang-orang berkata bahwa kita harus hati-hati, memang kita harus berhati-hati, tapi harus kita bijak. Ya. Kita harus bijak, jangan sampai kita berbicara sembarang ya, kita menyakiti hati saudara di tahun 2023 ini. Kita melakukan dengan hati yang tenang, jangan kita mau menjatuhkan orang punya, kita mau mencari jiwa baru kita menjatuhkan orang. Jangan. Saya tidak setuju dengan hal begitu. Ya. Saya mungkin berpikir agak lain, tapi tahun ini mungkin sangat berbeda. Kalau kita mungkin mau diskusi boleh, tapi kalau macam saya membawa khotbah baru saya menjelekkan saudaraku, saya pikir kita tidak bisa. Kita mau menyakiti orang, tapi kita tidak boleh. Kamu kasih baca ya, kita baca ya. Kolose 2 ayat yang ke-12, ya, kita baca. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Meskipun kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, dengar, kita kadang-kadang kita berbuat salah, kita jatuh dalam dosa. Tapi kadang-kadang teman-teman kita sama-sama Kristen, kita tidak mau kita tidak mau memaafkan orang. Seakan-akan kita benar, kita suci, kita kudus. Salah. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ya kita sudah mati dikuburkan dengan baptisan. Marilah kita hidup yang baru. Segala sesuatu yang kita tinggalkan 2022, mari kita hidup yang baru. Tapi kita hidup yang baru, kita harus melangkah dengan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin yang lalu kalian tidak tahu berdoa, mulai sekarang doalah. Anda mau kemana, jalan berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Baca Alkitab, minta tuntunan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di malam hari ini, Pak Bomo mohon sekali lagi yang baru bergabung, Pak Bomo ucapkan selamat tahun baru. Dan Pak Bomo punya video-video pendek, Pak Bomo akan bikin. Pak Bomo bikin video pendek live ya, live karena Pak Bomo tidak mau bikin di handphone. Terpaksa nanti ada ya, ada sesuatu yang Pak Bomo akan bikin. Pak Bomo akan tanggapi orang-orang yang termasuk orang teman-teman kita dari sebelah, Penama, terus Suma, Nandar. Saya akan tanggapi mereka. Jadi teman-teman yang dari sebelah upload, saya tidak akan pernah marah-marah kalian. Kalian mau diskusi boleh. Tapi kalau kalian sudah kasar-kasar ya udah. Ya. Saya akan bijak. Dan untuk teman-teman Kristen, baiklah mari kita sama-sama bijak. Kalau orang-orang mungkin yang hamba Tuhan yang lain atau mungkin teman-teman apologet yang lain mungkin marah-marah atau apa, biarkanlah mereka. Jangan kita sama dengan mereka. Jadi masing-masing punya pribadi, setiap pribadi berbeda-beda. Mari kita saling menghargai. Kalau ada teman-teman kita dari seberang, kalau diskusi, mari kita diskusi dialog yang sopan, jaga perkataan. Karena kita kalau menjaga perkataan berarti kita melakukan firman Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita memang penerima kasih karunia itu. Kita hidup dalam kebenaran. Kadang orang Kristen, dia punya agama dihina, dia lebih ganas daripada dia punya Tuhan Yesus dihina. Karena dia pikir agama itu lebih daripada ajaran Tuhan Yesus. Ini, kadang-kadang doktrin itu melebihi daripada ajaran Tuhan Yesus. Minta maaf ya, saya jujur saja. Karena kadang doktrin ini yang bikin kita ya, karena doktrin sehingga kita tidak bisa sabar. Ada doktrin itu yang mempengaruhi kita. Karena kita tidak ada dalam Alkitab, doktrinnya ada, ya itu sedangkan Anda imani saja, Anda punya doktrin, saya tidak pernah singgung karena saya di sini pelajaran saya Alkitabiah. Kalau memang Anda menyangkut paut bilang ada sesuatu yang tidak tertulis, ya kau lakukan saja di kau punya gereja, jangan bawa pada ajaran-ajaran saya di sini, minta maaf. Jadi kalau Anda mungkin merasa Anda tersakiti, saya minta ampun ya. Kesalahan saya minta ampun, tapi jujur, tahun 2023 di sini adalah channel
Kristen, Protestan, kalau Anda marah sama saya, ya, di sini dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kalau teman-teman yang saudara saya dari Wanes mau marah saya, aku dari manapun, saya tetap mengasihi Anda. Dan begitu pula juga teman-teman dari Wanes, kalau mau naik di sini kita berdiskusi, mari kita diskusi dengan elok, jangan kita saling menjatuhkan, membidat-bidatkan, apalagi saya tidak suka. Jadi kalau ada orang-orang Trinitas yang membidat-bidatkan, minta maaf ya, mulai saat ini, kalau ada orang-orang Kristen yang membidat-bidatkan orang di channel saya langsung kasih turun. Saya nggak peduli Anda siapa. Ingat ya, 2023 saya akan tegas. Siapa yang terlalu ribut dalam channel saya akan turunkan. Setuju ya? Coba tolong teman-teman di live chat, tolong bantu saya, teman-teman Kristen, nanti kalau ada yang ribut-ribut di channel saya, tolong WA atau ketik di ini bilang Pak Bombom, tolong kasih komentar kalau sudah ribut. Oke? Saya sekarang ketegasan, saya tidak mencari viewer atau apa, tidak. Saya sekarang mengajarkan Alkitab murni, saya tidak mau memberikan alasan-alasan yang terlalu macam-macam. Ya, kita diskusi santai, mari kita bersatu dengan Tuhan, jangan kita saling menjatuhkan, kita santai. Oke, dialog santai. Oke, Shalom, Maranatha, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu. Segala puji dan hormat kehadirat Tuhan, syukur di malam hari ini Tuhan kami sudah membaca sebagian firman kebenaran. Tuhan, kita bungkus kami dengan kuasa Roh Tuhan dan berkati kami setiap kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah kami Tuhan di malam hari ini kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan isi hati Tuhan, biarlah kami menggunakan kehidupan kami masing-masing dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati anak Tuhan di malam hari ini, yang baru bergabung maupun yang akan istirahat di malam hari ini, akan mendahului kita Tuhan. Tuhan Yesus kirimkan malaikat-Mu, berkati mereka, pakari rumah mereka, biarkan mereka, anak Tuhan malam hari tidur, tanpa gangguan satupun, dengan tidur nyenyak, dan mereka besok pagi, bangun dengan tubuh yang sehat, dan kembali memuji. Terima kasih Tuhan Yesus, doa untuk syukur kami, dan kami alaskan kami Yesus Kristus, di rumah hidup. Haleluya, amin. Oke, Pak saudaraku terkasih, bom buka ya, link, silakan kita ini umum harinya. Benar ya. Bentar ya, kamu cek dulu ya. Oke. Ini linknya sudah masuk ya. Silakan mau bergabung, bertanya, silakan. Baru, anak Tuhan, silakan. Oke. Shalom, Bang Rene. Shalom. 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 Shalom, shalom. Bang Rene tidak ada suara. Oke, Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Mau bergabung, silakan. Pak Dani atau siapa, teman-teman Muslim yang mau menilai ucapan selamat tahun baru. Mari kita sama-sama merayakan tahun baru, Happy New Year. Dan teman-teman yang mau bertanya, mungkin teman-teman Kristen yang mau bertanya tentang khotbah hari ini, mau tanya tentang ayat-ayat firman Tuhan, silakan. Silakan Pak Bombom kasih nomor telepon juga, nomor WA, silakan ya. Yang mau bergabung di ya di malam hari ini silakan bertanya, silakan ya. Abang Rene belum ada suaranya nih. Oh, ya. Oke. Suaranya Pak Bombom putus-putus ya? Masa sih? Suaranya Pak Bombom putus-putus ya? Masa sih? Masa suaranya Pak Bombom putus-putus? Iya ya, suaranya Pak Bombom putus-putus ya? Hmm? Pak Bombom suaranya putus-putus ya?
Masa sih surat Pak Bob putus? Shalom, selamat tahun baru Ibu Fani. Oh tumben, baru ada kabar Ibu Fani. Lupa sama Pak Bombom ya kasihan nih. Aduh, oh Pak Bombom jadi musuh-musuh begini. Enggak beli beli tik, beli bedak. Ibu Fani. Haleluya. Bu Fani, ketawa-ketawa sudah. Tuh ada Bapak Richard punya cucu bilang, ih Pak Bombom, Tante Solata. Hmm. Silakan, anak Tuhan yang bergabung silakan. Yang bergabung silakan mau tanya tentang khotbah atau kita mau belajar. Ya, ya Ronald mau masuk, ayo gabung ya Ronald. Ah, shalom. Ibu Fani, Ibu Paula Fani. Ibu Fani, komentar dong. Silakan anak Tuhan yang bergabung silakan. Hah? Ingat, Bang Rene, baru muncul di Bang Rene. Salam, Shalom Pak salam. Bom. Salam, salam. Salam, salam. Silakan. Bang Rene. Oh, loh. Suaranya mana nih? Shalom, shalom. Shalom. Salam. Bang, bagaimana Bang Rene? Aduh. Nggak ada suara Pak Bom. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Abang keluar dulu. Masa suara saya nggak ada? Abang aneh-aneh aja. Teman-teman di live chat, suaranya Pak Bobo ada nggak? Sebentar aku cek di YouTube. Abang Rene ini aneh-aneh aja. Bang Rene keluar dulu. Oh, udah. Ke-mute. Bang Rene aneh aja. Volumenya. Ya ini kan karena punya anak saya Pak Bom. Laptop baru. Ya. Aneh aja. Pak Bom, itu di kejadian 49 Pak Bom. Kejadian 49 ayat 10. Kenapa? Iya. Kenapa? Kejadian 49 ayat 10. Ya itu kan itu, ya udah untuk segala bangsa itu kan Tuhan Yesus sendiri Pak Bom. Iya, keturunan dari suku Yehuda. Itu untuk kenapa? Emang kejadian itu kenapa? Ya, mereka dipikir Allahnya untuk memindahin kerajaan itu di Arab, nggak bisa. Coba sebentar. Aku udah baca dulu ya. Kejadian 49 ayat 10 ya, oke? Kejadian 49. Kejadian 4. Kasihan oten. Sini lu naik sini lu. Mau kikile lu. Gua kata juga apa lu. Sini, ayo naik lu. Ini ya Bang, yang ini ya. Ini apa ya? Kejadian 49 ayat 10 ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oh ya, dia bilang katanya yang datang berhak atasnya. Siapa yang mau datang atas berhaknya? Emangnya kalian yang mau datang atas berhaknya untuk kalian? Gilole. Mesias. Yang maksudnya itu untuk siapa? Itu untuk Yesus, bukan untuk Kadrun. Aduh, payah lo. Sini, biar Bang, tunggu dulu Bang. Dia naik dulu, baru nanti Pak Bobo menghajar. Suruh dia naik ke sini. Aneh aja. Ayo. Itu kan untuk Yehuda Bang. Karena begini Bang, di luar Israel itu, firman Tuhan tidak pernah akan diberikan kepada bangsa lain. Karena begini Bang, itu dalam Ulangan 6 sudah disampaikan di dalam kitab Ulangan, ya. Ulangan 6 Bang. Nih, ayat 13 sampai 15. Ini Bang ayatnya di sini Bang. Perhatikan Bang. Nah, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu.
Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jadi begini Bang, ini kan Israel, di sini Israel. Ya. Di sini kan ada Mesir, Kuwait, Arab Saudi, Iran, Irak, Turki, Mesir. Nah di tengah ini kan bangsa Yahudi, Jordania. Israel. Tidak boleh menyembah Tuhan dari sini, nggak boleh. Dia harus di tengah. Karena kalau menyembah Tuhan dari sini, ada nabi dari luar sini, itu mereka berhala. Nggak bisa. Kenapa ayat itu ini? 1 Tawarik 16 ayat 26. Tidak boleh menyembah di luar. Karena keselamatan di luar Israel tidak ada. Itu setan semua. Nggak ada itu. Karena firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Nih, ada nih. 1 Tawarik. Nih Bang. 1 Tawarik. Apa ya? Tabletnya. 1 Tawarik 16. Nih. Di luar Allah Israel semua berhala, setan semua itu. Mau diberikan kepada siapa nih? Sebab segala ilah yang mereka mengaku Allah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, bangsa-bangsa di luar Israel itu adalah berhala, Bang. Bangsa-bangsa di luar Israel itu berhala semua. Karena firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Karena firman Tuhan hanya diberikan kepada orang Israel, para imam, para nabi, semua dari Israel dipercayakan. Ini ayatnya Bang, dalam Mazmur 147, ayat yang ke-19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Nah, ini Yakub. Tadi kan suku Yehuda kan? Yakub, ya kan? Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya. Suku Yehuda dari keturunan Yakub. Nah, ketetapan-ketetapannya dan hukum kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah ini, firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya. Tidak mereka kenal, haleluya. Haleluya nih, mari memuji Tuhan. Gitu, jadi tidak kepada bangsa lain Bang, hanya kepada bangsa Israel. Jadi kalau ada mereka bilang nanti diberikan kepada bangsa Arab. Bangsa Arab mana? Aneh-aneh aja. Nggak ada lah. Karena mereka itu keledai liar Bang. Kan sudah ada ayatnya itu bahwa mereka itu keledai liar ya. Nah ini Bang. Ini Bang. Abang kasih mereka jawabnya ini Bang. Kitab Kejadian ini. Tadi kan Kejadian 49 kan. Nah, Abang kasih mereka Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan ia di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah, makanya mereka ini menentang saudaranya. Mereka adalah keledai liar. Mereka itu keledai liar. Siapa keledai liar? Ya para kaderun itu. Sifatnya kayak keledai liar. Ngaku-ngaku punya Tuhan sama. Sejak kapan Tuhan berkata bahwa mereka punya Tuhan sama dengan Allah Israel? Adonai. Sejak kapan mereka Mereka berkata Allah Israel sama dengan Allah mereka. Nggak ada lah. Itu stand up komedi aja itu. Silakan teman-teman yang bergabung, silakan mau naik bergabung silakan. Daripada kita duduk diam. Ibu Aisyah kemana sih Ibu Aisyah? Lagi liburan kali Australia. Hah? Oh ya, selamat tahun baru Pak Pam ya. Kan saya udah kasih itu apa namanya? Bahasa Belanda kan. Apa itu? Yang di WhatsApp itu bahasa Belanda itu Pak Pam. I don't know. Teman-teman yang dari seberang mau ucapkan selamat tahun baru silakan. Mau bakar petasan silakan. Ayo silakan. Yang mau ini silakan kita diskusi. Pak Bu Subi, silakan teman-teman dari Kristen, mari silakan. Mau bertanya atau ditanya atau saya bertanya silakan mari. Buat teman-teman kita dari seberang, dari meskipun dari mana aliran mana, mari kita diskusi ya. Tapi diskusi yang santai ya. Silakan. Emangnya ada bola kaki kan? Ya kalau bola kaki boleh bola kaki lah. Silakan. Yang ada mau bergabung, kenapa teman-teman tidak mau bertanya ya? Mari cuma bertanya.